Pengelolaan sampah organik di Kota Denpasar yang mencapai 65% dari total timbulan sampah perlu ditangani secara terintegrasi. Hal ini diungkapkan Bendesa Adat Ubung Kaja, Wayan Mirte. Menurutnya, penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan sepenuhnya kepada kerama desa, melainkan harus melibatkan 3 elemen utama, yakni rumah tangga, desa, kelurahan, dan pemerintah kota. Jika dibebankan penuh kepada kerama desa untuk melakukan pengolahan sampah organik berbasis sumber dengan satu tebo modern, itu tidak akan memberikan solusi. Satu tebo modern ketika penuh membutuhkan rentang waktu 1-3 bulan untuk menjadi kompos. Lebih jauh, ia menambahkan, persoalan juga muncul setelah proses pengomposan selesai. Tanpa adanya siklus yang jelas, hasil kompos tidak akan termanfaatkan optimal. Semua pihak harus memikirkan siapa yang akan memanen, siapa yang akan memproses lebih lanjut menjadi pupuk atau mencacahnya. Inilah yang perlu disiapkan dengan sebuah konsep terintegrasi. Konsep integrasi yang dimaksud, lanjut Wayan Mirte, adalah pembagian peran yang jelas antara rumah tangga sebagai basis sumber, desa, kelurahan melalui peran Bendesa Adat, dan pemerintah kota sebagai pengendali kebijakan dan fasilitator. Dengan pola tersebut, 65% sampah organik yang diproduksi masyarakat dapat terbagi habis dan tertangani secara efektif. Kalau yang berbicara di tingkat rumah tangga berbasis sumber, ketika masyarakat sudah memilah organik, anorganik, dan residu, yang mana residu bisa kita bawa ke TPA Suwung dan masih bisa diterima, yang kira untuk skala desa dan pemerintah kota tidak perlu, atau desa khususnya, tidak perlu berpikir untuk pengadaan mesin insinerator. Melainkan yang perlu dibuat di sini adalah bagaimana kita membuat siklus agar sampah organik ini betul-betul menjadi, atau outputnya adalah pupuk dari sampah organik tersebut. Nah, kemudian contoh dari berbasis sumber, ketika mereka sudah memilah sampah organiknya, kita pilah lagi menjadi sampah anorganik. Sampah organik ini dibagi dua, antara sampah organik kering dengan sampah organik basah. Ketika dipilah di tingkat sumber, mungkin perlu kita edukasi terkait dengan bagaimana memilah sampah organik basah untuk kita jadikan pakan ternak, atau kita buat sebuah pola maggot sebagai bahan pakan ternak. Kemudian yang organik kering kita olah composting menjadi bahan pupuk. Nah, sehingga di tingkat keluarga pun kerama desa atau warga setidaknya bisa atau teredukasi untuk membuat pupuk sendiri, mencacah sendiri, mencampurkan dengan kohe, kotoran hewan, dengan komposisi. Setelah diedukasi, yang kira hasil dari yang mereka buat ini bisa mereka implementasikan kepada halaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di pekarangan rumahnya. Tinggal di sini ketika sumber sudah mampu melakukan seperti itu, penting juga dorongan dari pemerintah desa dan kota memberikan sebuah reward. Mungkin itu diberikan bibit-bibit pohon cabai, atau diberikan bibit-bibit maggot, sehingga nanti sumber betul-betul merasa disupport dalam hal bagaimana kita menyelesaikan persoalan sampah ini betul-betul clear, terintegrasi, kemudian tuntas. Lebih lanjut, Wayan Mirte menjelaskan, pihak-pihak terkait harus membuat siklus di masing-masing tingkatan ini, baik di sumber rumah tangga, di tingkat desa, maupun di tingkat kota. Dengan begitu, sampah organik yang dihasilkan di Kota Denpasar bisa dikelola bersama secara berkesinambungan. Hendra, Bali TV.